Zoom kita. Beliau dari BRIN, insya Allah akan menyampaikan materi terkait dengan aplikasi polimer dan teknologinya. Yang saya hormati Ibu Fajar, mewakili jurusan, Ibu Sekretaris Jurusan Kimia UBB. Kemudian Bapak Ibu dosen yang sudah bergabung juga di kegiatan hari ini, Pak Robi ada terlihat, kemudian kepada seluruh peserta yang sudah bergabung juga pada hari ini, selamat datang. Pertama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga sehingga pada hari ini kita bisa mengadakan webinar series ya di jurusan kimia. Alhamdulillah ini adalah untuk tahun ini, untuk webinar series terakhir kita yang bisa kita lakukan. Sebelumnya ada beberapa webinar series dari Batan dan dari kemarin dari UGM juga, dan hari ini kita akan mendengarkan materi dan pemaparan dari Bapak Adi Saputra dari Bapak Dita Adi Saputra dari BRIN ya. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan memberikan manfaat dan ilmu yang bagi kita semua ya, khususnya nanti bagi mahasiswa nanti terkait dengan polimer. Nah, ada mata kuliah ya terkait dengan kimia polimer dan degradasi polimer. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, untuk berkahan acara pada hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Fajar untuk memberikan sambutannya untuk mewakili jurusan kimia. Silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak Dita Adi Saputra, MSc, yang pada pagi ini berkesempatan sebagai narasumber pada webinar di jurusan Kimia UBB. Selamat pagi semuanya. Jadi saya mewakili jurusan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dita Adi Saputra dan kepada Bapak Ibu dosen yang telah hadir pada webinar kita pada pagi hari ini, dan kepada semua peserta yang telah berkenan mengikuti webinar kimia polimer pada pagi hari ini. Harapan kami dengan terlaksananya webinar kimia polimer pada pagi hari ini dapat menambah pengetahuan terutama pada bagi mahasiswa kami dalam aplikasi kimia polimer, terutama ini mengenai teknologi material polimer dan aplikasinya. Sekali lagi, harapan kami supaya acara ini bisa berjalan lancar dan apa yang disampaikan oleh Bapak Dita Adi Saputra bisa diserap dengan baik oleh mahasiswa kami dan memberikan manfaat untuk kita semua. Itu. Sekali lagi, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Saya kira cukup dari saya, itu saja. Saya kembalikan ke Pak Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Fajar atas sambutannya. Selanjutnya kita masuk ke materi ya. Nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Dita Adi Saputra. Beliau adalah sekarang sebagai perekayasa ahli muda dari BRIN, dulu di BPPT, karena sekarang sudah digabung dari BRIN Pak ya. Baik, mungkin langsung Pak ya, langsung kami persilakan kepada Pak Dita Adi Saputra untuk menyampaikan materinya. Baik. Terima kasih Mas Adi. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup kedengaran ya? Kedengaran ya suaranya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas kesempatannya yang kami hormati Ibu Fajar ya, perwakilan dari jurusan Kimia UBB ya. Kemudian
Mas Adi ini adalah teman saya S2 dulu. Jadi ini sekalian nostalgia. Terakhir kita ketemu di Palembang ya Mas Adi ya. Pas itu Iya, saya pas ada dinas ke sana, saya minta ketemu sama Mas Adi, disamperin Mas Adi. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu dosen dan saya sebutnya kawan-kawan mahasiswa aja ya. Saya merasa jadi mahasiswa juga nih jadinya. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf bila nanti ada kekurangan. Saya ingin mencoba menyampaikan beberapa pengalaman jadinya. Kalau ilmu mungkin belajar teman-teman mahasiswa di kuliah di sama dosen Pak Adi itu udah cukup ya maksudnya. Kalau mungkin di sini saya menyampaikan pengalaman saja, pengalaman saya bekerja di Pusat Teknologi Material BRIN. Mungkin saya izin share screen aja dulu ya, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa. ya silakan Pak. Oke. Udah kelihatan ya? Belum. Lagi loading Pak. Oke. Oke, udah masuk. Udah ya. Ya, perkenalkan nama saya Dita Adi Saputra. Saya dari Pusat Teknologi Material OR Pengkajian. OR itu organisasi riset pengkajian dan penerapan teknologi. Jadi ex BPPT. Jadi dulu ceritanya per tanggal kalau nggak salah per tanggal 1 September itu semua LPNK di Indonesia seperti BPPT, Batan, LIPI, LAPAN itu dilebur menjadi satu, menjadi BRIN. Itu Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi kita sekarang udah ganti baju nih jadi BRIN gitu. Nah, kita juga punya beberapa media sosial, jadi teman-teman bisa cek media sosial kita di BRIN itu Teknologi Material. Ada Twitter, di sini ada Twitternya, kemudian ada Instagram, website kita juga ada ktmbpt.go.id. Karena dulu kita ex BPT, jadi kita masih pakai host yang BPT gitu. Baik itu, ini sedikit CV atau biodata saya gitu ya. Sorry. Nama Dita Adi Saputra, kerja di BPT, ya mungkin udah keilmuan kimia fisik, saya basicnya kimia fisika. Kalau Mas Adi ini kimia fisika bidang komputasi, kalau saya kimia fisika bidang material. Jadi ada pas di UGM itu ada beberapa peminatan di kimia fisika itu. Kemudian fokus riset yang sekarang saya lakukan yaitu di material polimer, material katalis, kemudian di energi, di baterai. Nah, ini mungkin alamat kantor kita. Kita berkantor di kawasan Puspitek, Tangerang Selatan, Banten. Sedangkan untuk kantor pusatnya kita berada di Jakarta, di Tamrin. Kemudian ini biodata email saya dan WA. Nah, mungkin ini juga basic keilmuan saya. Saya S1, S2-nya di Kimia UGM, kebetulan. Dan ini mungkin pengalaman training saya di bidang rubber dan bidang baterai. Mungkin itu. Kemudian lanjut aja kita ke seputar teknologi material. Nah, sedikit perkenalan kawan-kawan mahasiswa dan Bapak Ibu. Di tempat kami ada beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan dan sedang dilakukan di tempat kami. Kebetulan karena kita dulu adalah ex BPPT, jadi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, jadi kita lebih ke hilirnya. Kalau mungkin di LIPI akan lebih ke hulunya ya. Jadi kita memang dituntut untuk bisa di riset yang langsung diaplikasikan di industri ataupun di masyarakat. Nah, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dari nomor 1 sampai 15 ya, yang kita rangkum. Ada biokompatibel material berbasis SS316L ya, stainless steel untuk alat kesehatan. Kemudian ini berupa implan ya, implan tulang. Jadi kalau ada patah tulang kita bisa sambung dengan implan yang kompatibel dengan badan atau tubuh kita. Kemudian yang kedua juga berbasis hidroksiapatit ya untuk semen tulangnya. Kemudian ada polimer alam. Nah, kebetulan di tempat kami juga risetnya ada bidang logam yaitu yang di atas, kemudian di bawahnya nomor 2 ke bawah itu ada polimer alam. Kita lebih ke karet alam. Jadi untuk meningkatkan TKDN, meningkatkan kandungan lokalnya. Ada beberapa aplikasi yang kita lakukan, yaitu polimer alam untuk retreatment pesawat, kemudian untuk balon peluncur kapal atau rubber airbag, kemudian ada juga untuk pneumatic fender,
ada untuk seismic bearing pad, ada juga untuk rubber. Nanti mungkin kita paparkan yang untuk polimer yang berikutnya ya. Nah, berikutnya juga ada kegiatan-kegiatan lain seperti materi energi, yaitu bahan baku sel dan baterai, kemudian material untuk logam tanah jarang, material untuk aplikasi sensor, di storage, baterai recycling, kemudian kita ada kegiatan juga mengenai desain floater dan OBU untuk dinas TWS, yaitu Indonesia Tsunami Early Warning System. Kita juga ikut berperan di bidang NATWS ya, untuk kebencanaan, jadi kita menyusun formulasi materialnya. Kemudian rumah komposit untuk tahan gempa, material armor untuk alutsista, energi material, dan penguatan tekstil. Mungkin ini beberapa produk ya, atau prototipe yang sudah kita buat ya. Kita sudah deliver juga, beberapa yang sudah deliver ke industri, jadi industri sudah bisa memproduksi secara mandiri. Nah, mitra kerjasama kita sudah banyak juga, ada beberapa ya, seperti biokompatibilitas material kita bersama dengan Dr. Sutomo, kemudian propelan dengan PT Dahana, kemudian titipkan pesawat dengan GMF Aero Asia ya, Garuda Maintenance Facility, jadi bagian perawatan pesawatnya. Kemudian ya, di sini juga ada beberapa universitas yang sudah kita jalin kerjasama. Yang mungkin nanti kita tidak menutup kemungkinan ya dengan Universitas Bangka Belitung juga bisa kita kerjasama. Apalagi sekarang sudah ada program kampus Merdeka. Ya. Jadi nanti pola BRIN ini untuk sebagai asisten peneliti itu nanti kita meng-hire atau mempekerjakan atau mahasiswa-mahasiswa yang sedang PKL atau sedang riset. Jadi bisa riset di tempat kita. Iya, oke. Nah, ini beberapa fasilitas yang ada di tempat kami, Bapak Ibu. Ada beberapa peralatan uji yang sudah kita punya ya, yang sudah terakreditasi juga oleh KAN. Kebetulan kita sudah beberapa metode uji dan alat-alat sudah terakreditasi oleh KAN. Jadi bisa teman-teman juga nanti kalau misalnya ada pengujian bisa juga kirim sampel ke tempat kita. Ada beberapa alat uji yang sudah kita miliki, ada spektrometer, kemudian TGA, STIR, hardness speakers, projection mikroskop, universal teknik mesin ya, UTM untuk uji tarik, uji sobek, kemudian harmonic space tester, hardness sorting muni, dan sebagainya. Kita juga punya BET, mungkin yang beririsan dengan kimia, ada BET, ada electrochemical workstation, ACE, untuk uji koresi, ini mungkin beririsan dengan kimia. Kalau alat-alat yang lain mungkin seperti dampres itu untuk alat uji mekanik ya, untuk iklan. Jadi untuk alat kimia juga kita beberapa sudah kita punya. Kemudian peralatan proses pun kita sudah beberapa punya yang mendukung kegiatan tempat kita. Gitu. Jadi kita punya program kegiatan tadi kita juga didukung oleh peralatan proses yang kita punya. Kemudian lab-labnya kita juga beberapa kita punya, lab sintesis material, kemudian DSS ini untuk solar cell, kemudian lab sensor, kemudian ada analisis kimia, ada lab karakteristik material, ada lab karakteristik polimer alam, pemeriksaan polimer alam, dan ada hall untuk peleburan. Oke, baik kita masuk ke tema yang kita akan bahas mungkin ya Bapak Ibu mengenai riset polimer yang ada di tempat kami. Kebetulan kita melaksanakan riset yaitu pengembangan polimer karet, terutama karet alam. Namun kalau karet alam berdiri sendiri kita juga pasti banyak kekurangan ya. Jadi kita harus kombinasikan dengan riset. Cuman kita berpegang teguh atau kita berprinsip supaya karet alam ini kita bisa dongkrak naik gitu. Kita bisa tingkatkan. Artinya kita membuat satu formulasi di mana komposisi karet alamnya jauh atau lebih banyak dibanding sintetik. Untuk apa? Karena untuk TKDN. Karena kita tahu Indonesia produksi karet alamnya sangat banyak, ya, terutama kalau di Pulau Sumatera itu banyak sekali yang perkebunan karet. Nah, karet alam ini mungkin tidak banyak yang riset karet alam di Indonesia. Di Indonesia ini yang mempunyai lab yang cukup lengkap tentang rubber ini adalah di tempat kami dan di pusat penelitian karet di Bogor, pusat karet Bogor. Jadi mungkin hanya di dua tempat itu ya. Kalau saya lihat di universitas atau di lembaga-lembaga riset lain belum ada yang mempunyai alat-alat selengkap di tempat kita. Gitu. Dari mulai formulasi sampai mulai
pengujian karakterisasi untuk rubber-rubbernya. Nah, untuk keunggulan karet alam ini memang dia sangat sulit untuk ditandingi oleh karet-karet sintetis. Namun karet alam juga mempunyai satu kelemahan. Kelemahan salah satunya misalkan dia tidak tahan bahan kimia atau dia tahan dengan minyak. Nah, itu bisa kita tunjang dengan karet sintetis. Kemudian kalau pengertian karet alam adalah polimer satuan isoprena yang membentuk polyisoprena yang tersusun dari lebih dari 5.000 sampai 10.000 satuan. Mungkin di sini sebagai anak kimia ya, Bapak Ibu mahasiswa, monomernya dia tersusun dari isoprena, kemudian dia tersusun menjadi polyisoprena. Polimernya itu adalah natural rubber. Mungkin tidak asing ya Bapak Ibu, kalau untuk rubber di tempat Bapak Ibu atau di Pulau Sumatera kayaknya banyak sekali perkebunan. Nah, latar belakang kenapa kita mengambil tema karet alam, kita ketahui bahwa luas perkebunan karet alam di Indonesia itu adalah nomor 2. Kemudian produksi karet alam mentahnya Indonesia nomor 2. Namun sayang sekali karet mentah di Indonesia itu diekspor 85%, kemudian dibalikin lagi ke Indonesia dengan produk jadi. Padahal Indonesia mampu untuk membuat produk jadi tersebut atau produk teknik ya. Yang pertama, Indonesia adalah salah satu negara penghasil karet alam terbesar di dunia ya, nomor 2. Kemudian industri produk karet di Indonesia ini meningkat. Nah, seperti contoh rubber house. Jadi kita ekspor karet ke luar negeri atau latex ya, kita ke luar negeri. Kemudian diimpor lagi dalam bentuk barang jadi seperti rubber house. Padahal di Indonesia mampu untuk membuat rubber house atau industri-industri kita mampu untuk bisa membuat itu. Kemudian yang ketiga yaitu masih impor, potensi bisnis, peluang untuk potensi bisnis dan untuk menghilirisasi karet alam. Jadi karet alam kita bisa manfaatkan di Indonesia langsung. Kemudian memanfaatkan hasil penelitian dari lembaga litbang. Nah, ada beberapa kelebihan karet alam yang dibandingkan karet sintetis. Yang pertama adalah dia memiliki daya elastisitas atau daya lenting yang sempurna, yang cukup bagus. Kemudian plastisnya yang baik sehingga pengolahannya sangat mudah. Daya ausnya ya lumayan tinggi, durability-nya. Kemudian tidak mudah panas juga, memiliki daya tahan yang tidak keretakan dan memiliki kebebasan pantul yang baik sekali. Nah, ini mungkin track record ya pengembangan riset development di tempat kami di Usaha Teknik Material. Kebetulan kami bekerjanya tim ya, jadi kita tidak individual riset sendiri, tapi kita bekerja tim. Ada bagian risetnya, ada bagian manufakturnya, ada bagian pengujiannya, ada bagian sertifikasinya. Jadi kita saling kolaborasi. Gitu. Jadi ada orang kimianya, manufaktur ada bagian orang prosesnya, kemudian nanti ada bagian sertifikasinya, orang yang berkompetensi gitu ya di yang sertifikasi. Nah, yang pertama kita dari tahun 2008, mungkin ini sebelum saya masuk ke BRIN, saya juga belum terlibat di pipa apung nih. Kita pernah membuat pipa apung, jadi untuk pipa saluran Pertamina oil and gas di laut untuk dialirkan ke darat. Gitu. Nah, kita pernah membuat itu prototipnya. Kemudian yang kedua kita pernah membuat rubber airbag. Ini tahun 2016 mulai sampai 2019. Setelah saya terlibat di bidang rubber airbag, kita membuat suatu balon peluncur kapal untuk menaikkan atau menurunkan kapal-kapal. Itu bisa panjangnya bisa 15 meter, tingginya bisa 2 meter. Jadi itu selama ini sebelumnya kapal-kapal tongkang itu ketika ingin di maintenance ke darat, dia ditarik dan kemudian dia di bawahnya diganjel dengan kayu. Nah, sekarang kita sebagai pengganti kayu itu kita pakai buat membuat rubber airbag. Selama ini impor dari luar negeri dan harganya cukup mahal sekali. Ketika kita bisa produksi dalam negeri, kita bisa pangkas harganya sekitar 30%. Nah, kita sudah bermitra dengan industri di PT Samudra Luas Paramacitra di Cirebon dan sekarang sudah memproduksi secara mandiri di Indonesia. Gitu. Harganya bisa jauh 30% lebih murah. Karena kalau impor itu kan harus ada pajaknya, kemudian ada biaya cukainya, ada biaya pengirimannya, jadi itu yang membuat mahal. Kemudian produk ini pun kita sudah buat SNI-nya. Jadi kita sekali jalan gitu ya, ada bagian
formulasi, manufaktur, sertifikasi, ada juga kita bagian buat SNI. Jadi ketika beberapa tahun, ini kebetulan kegiatan ini butuh waktu 2016 sampai 2019 terbit SNI. Jadi selama 4 tahun kita bisa membuat SNI untuk rubber airbag. Kemudian di bagian bawah ini ada retreat ban pesawat, pin outer. Nah, kita juga membuat retreat bannya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya naik pesawat itu, pesawatnya itu sebenarnya vulkanisiran juga gitu. Jadi kalau retreat itu bahasa friendly-nya itu adalah retreat atau vulkanisir ban. Kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan kan banyak vulkanisir ban truk. Nah, ban pesawat juga vulkanisir. Jangan salah. Nah, kita membuat formulasi untuk tapaknya saja. Ketika ban ini sudah habis gigi-giginya atau habis polanya ini, otomatis kan akan di retreat lagi, ditambahin tapak baru lagi. Nah, kita membuat formulasi tapak baru itu. Kemudian kita tempelkan ulang lagi ke ban yang masih layak untuk di vulkanisir. Jadi ada juga kriteria bodi bannya yang masih layak atau tidak. Nah, untuk sampai saat ini kita masih berjalan di proses sertifikasi. Kemudian yang berikutnya kita juga membuat pneumatic fender. Jadi ini untuk sandaran kapal. Jadi kapal ketika mau bersandar di pelabuhan supaya tidak merusak dinding-dinding pelabuhan, maka ditambahi dengan pneumatic fender. Jadi ini sebagai bantalannya. Kita juga sudah membuat ini dan industrinya sudah memproduksi juga di Cirebon dan sudah kita susun SNI-nya dan sudah terbit. Kemudian berikutnya ada rubber seismic bearing pad. Nah, rubber seismic bearing pad ini adalah base isolator sebagai penahan atau peredam gempa di rumah komposit. Mungkin nanti kita akan bahas di belakang. Kemudian berikutnya juga ada juga rubber pad. Ini juga sebagai peredam juga di sambungan di perlintasan rel kereta api. Oke, next. Nah, ini pola riset di tempat kami ya, sebelumnya masih XPPPT. Saya nggak tahu nanti untuk kalau sudah berubah menjadi BRIN, apakah nanti akan berubah atau tidak pola risetnya, pengembangan R&D-nya. Biasanya kita dibagi 3 tahap, Bapak Ibu. Tahap pertama itu adalah tahap untuk riset pendahuluan atau untuk riset pendalaman mengenai material yang akan digunakan. Dan tahun kedua itu kita lebih ke membuat dokumen engineering atau bagian manufaktur atau scale up ke industri. Kemudian yang tahap ketiga kita sudah mulai untuk produk komersialisasi industri. Nah, untuk tahap yang pertama kita mulai dengan desk assessment itu studi literatur, kemudian survei existing product. Misalkan tadi kita mau bikin rubber rail pen. Nah, kita lihat di pasar apakah sudah ada atau tidak survei existing product itu. Biasanya kebanyakan produk-produk itu masih impor. Nah, kita beli aja dulu impornya, kemudian kita cek, kita reverse engineering. Kemudian kita lihat juga publikasi dan hasil-hasil penelitian yang ada. Setelah kita dapat, kemudian kita masuk ke lab, kita identifikasi dan kita karakterisasi bahan bakunya. Karetnya pakai karet apa nih? Karet alam, oke. Sintetiknya mau apa? Sebenarnya banyak sekali karet yang kita yang ada di pasar ya. Ada SBR, ada BR, ada CR. Nanti di belakang kita bahas mengenai karet, jenis karet. Kemudian reinforce-nya, penguatnya bisa aja pakai nilon, bisa aja pakai Kevlar, bisa karbon, bisa aramid ya. Nah, bahan-bahan kimia juga ada, yaitu sebagai bahan-bahan aditif. Nah, biasanya kita ada 2 langkah yang kita lakukan. Yang pertama, reverse engineering. Kita beli produk yang sudah ada di luar negeri, yang sudah impor itu. Kemudian kita cek di situ, kita potong-potong, kita uji yang bisa kita karakterisasi apa. Hardness-nya, ataupun uji tariknya. Kemudian yang kedua, langkahnya, dari satelit, dari kajian literatur. Misalkan kita membutuhkan mau bikin produk rubber airbag yang ada yang untuk balon peluncur kapal. Otomatis kan kita lihat kondisi lingkungannya. Produk itu akan bersinggungan dengan cuaca, dengan air laut, dengan gesekan. Nah, otomatis kita harus mencari formulasi karetnya yang tahan terhadap itu.
Nah, karet-karet juga yang sintetik juga ada beberapa yang mempunyai ketahanan yang baik terhadap cuaca, terhadap ozon, terhadap dan lain sebagainya. Nah, setelah kita bikin formulasi di lab, kita bikin beberapa formulasi, kemudian kita campurkan di blending, kemudian kita bikin spesimen-spesimen uji, kemudian kita juga uji. Nah, kita memiliki target ya. Misalkan uji tariknya harus berapa, uji sobeknya harus berapa, kemudian uji hardness A-nya harus berapa. Di situ kita bisa bandingkan gitu. Jadi yang pertama kita reverse kita lakukan, kalau kita mungkin bisa mau mendatangkan barang yang sudah existing dari luar negeri ataupun di ini, kemudian riset berdasarkan literatur juga kita lakukan. Biasanya kalau reverse engineering kan kita tidak tahu komposisinya apa. Yang penting kita dalam satu produk yang kita targetin itu harus memenuhi spesifikasinya, baik secara mekaniknya maupun secara fisiknya. Misalkan uji tariknya harus berapa, uji hardness-nya harus berapa. Nah, setelah kita dapat formulasi yang bagus untuk suatu produk tertentu, baru kita sell up ke industri. Di tahap yang kedua, kita desain proses, manufaktur, bikin molding atau cetakan. Karena rubber itu seperti agar-agar ya. Ketika mau kita bikin ban, kita harus bikin cetakan seperti itu. Ketika kita mau bikin rel PD, kita harus membuat cetakan yang seperti rel PD. Nah, itu kita mulai di tahap kedua. Kemudian kita membuat suatu model, kita uji model tersebut di performance testnya. Jadi ada uji karakterisasi itu di tahap pertama untuk materialnya. Kemudian di tahap kedua adalah uji performance test untuk produk atau prototipe. Nah, buat SOP-nya, kemudian kalau jika lulus, berarti prototipe yang lulus untuk performance test, kita bikin dokumen-dokumen engineering-nya. Kemudian tahap yang ketiga biasanya setelah mendapatkan suatu prototipe yang memenuhi standar, memenuhi target yang ditentukan, gitu ya. Nah, baru kita scale up untuk skala komersial di industri. Biasanya tahap kedua dan ketiga ini kita gandeng dengan industri. Karena di lab kita di pusat teknologi material ini hanya untuk di tahap pertama ya. Untuk tahap kedua kebanyakan kita lempar ke industri yang melakukan berikutnya. Kita bantu mengenai SOP-nya, kita bantu desain-desainnya. Nah, kemudian berikutnya, untuk riset pengolahan produk karet teknik di tempat kami, Bapak Ibu, ada beberapa tahap nih. Yang pertama ada formulasi, ada pencampuran atau mixing. Dari si formulasi kita mix. Kemudian setelah mixing kita pembuatan uji spesimen uji, kemudian pengujian sifat materialnya, dan pembentukan untuk produk yang kita ingin. Nah, untuk di formulasi ini ada beberapa komposisi yang ada gitu ya. Biasanya bisa sampai 10 formulasi gitu. Karet ini bisa kita gunakan karet alam aja atau karet sintetik aja atau di mix. Kemudian fillernya juga ada carbon black, ada silika. Aktivatornya ada beberapa juga. Kemudian ada bahan vulkanisasi, kemudian akselerator dan bahan tambahan. Nah, kita punya alat untuk pencampurannya. Kemudian setelah dapat kita formulasi, kita campur, kita giling. Alatnya ada knider, open wheel, atau benduri. Nah, kemudian di tempat kami ada dua alat, yaitu knider dan open wheel. Jadi biasanya kita campur di knider dengan suhu tertentu, dengan tekanan tertentu, dan dengan lamanya tertentu. Itu juga ada tekniknya sendiri ya. Mau karet dulu dia campur atau mau beberapa apakah karet dengan fertilizer dulu atau ada beberapa tekniknya, teknik pencampuran. Kemudian setelah kita campur, kita giling, kita membuat spesimen uji. Kita uji karakterisasinya formulasi yang kita buat. Nah, ada pengujian material, ada rheometer, ada munifiskometer, ada hardness, ada untuk kekerasannya, ada muni itu untuk viscosity-nya dari karet tersebut, dari formulasi yang kita buat. Kemudian tensile ini uji tariknya berapa, elongasinya, perpanjangannya berapa, kemudian tear strength-nya berapa, density-nya berapa. Nah, biasanya kalau kita membuat satu produk, kita harus tentukan dulu nih targetnya nih. Targetnya tensile misalkan harus sekian, tear harus sekian, elongasinya harus sekian. Kemudian setelah kita dapatkan formulasi yang bagus, yang paling bagus, yang memenuhi spek untuk produk kita, baru kita membuat suatu cetakan atau molding.
Seperti tadi, misalkan kita membuat railpad ya, jadi kita harus membuat cetakan seperti railpad. Itu kita bagian mendesain dan membuat cetakan. Cetakan biasanya kita buat dari bahan-bahan SS ataupun bahan dengan aluminium. Baru kita membuat satu prototipe, baru diuji untuk uji prototipe. Nah, berikutnya. Nah, kita masuk ke klasifikasi bahan-bahan menyusun formulasi kompon. Nah, kalau kompon ini bahasanya itu adalah karet yang sudah di mix, itu namanya kompon. Ya, di mix namanya kompon. Nah, biasanya untuk satu formulasi di sini ada beberapa bahan, ada 1 sampai 10 bahan. Yang pertama itu bahan karetnya atau elastomernya. Itu bisa karet alam, bisa karet sintetik ataupun mix. Campuran. Campurnya bisa komposisinya bisa 20-80 ataupun mungkin kebalikan. Itu bisa kita variasikan juga ketika kita mau riset ya. Kemudian yang kedua kita bahan pengisinya ada fillernya ya. Bisa carbon black. Carbon black juga jenisnya banyak. Ada CB110, 220, 320. Itu tergantung ukuran yang akan kita pakai. Fillernya juga ada clay juga bisa jadi filler. Silika juga bisa jadi filler. Filler inertnya juga bisa kita pakai. Kemudian bahan baku pengolahan untuk mastikasinya. Bahan bantu untuk mastikasi. Ada peptizer. Kemudian bahan pemungkasasi kita pakai sulfur biasanya. Kemudian untuk akselerator atau pemercepat ada ZNO, zinc oxide, kemudian aktivatornya ada primer, ada sekunder, kemudian ada bahan pelunak, ada anti degradan, misalkan kita produk kita pengen antioksidan yang tinggi atau anti ozon yang tinggi, kita bisa tambahkan. Untuk pigmen warna ini opsional, bisa dipakai atau tidak. Kemudian bagian khususnya seperti bawang ezen, penghilang bau, ini juga opsional. Sepertinya yang wajib itu 1 sampai 8 biasanya. Nah, di sini ada tabel pengaruh bahan kimia terhadap vulkanisasi. Vulkanisasi itu ya reaksi ini ya, reaksi pematangan atau reaksi cross linking karet. Nanti mungkin di belakang kita akan bahas. Nah, ada beberapa formula ketika karet yang pertama ketika karet alam dengan belerang ini sebagai bahan pemungkasasi biasanya kita pakai sulfur ya, belerang. Ketika karet alam dengan belerang saja komposisinya itu proses vulkanisasinya bisa sampai 5 jam. Nah, ini mungkin Bapak Ibu kalau di formulasi karet kita pakainya PHR ya, part per 100 rubber. Jadi per bagian rubber misalkan karet alam 100%-nya maka belerangnya 8%. Berat dari beratnya. Gitu. Misalkan karet alamnya 100, belerangnya ya 100 kilo misalkan, nah itu 8 kilo. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kedua, ketika karet alam dikombinasikan dengan belerang plus ZNO sebagai akselerator, dia membutuhkan waktu vulkanisasi 3 jam. Kemudian yang ketiga, karet alam tambah belerang tambah aktivator ZNO tambah akselerator ZNO tambah aktivator ZNO membutuhkan waktu 2 jam. Nah, kemudian yang keempat, ada karet alam dikombinasikan dengan belerang ditambah dengan ZNO sebagai akselerator tambah MBT sebagai aktivator primer dan asam syarat aktivator sekunder maka membutuhkan waktu 20 menit. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa pentingnya bahan-bahan yang lain ini selain hanya karet alam dan belerang saja. Sebagai untuk mempercepat proses vulkanisasi. Dan ini akan memangkas biaya produksi di industri. Nah, mungkin Bapak Ibu ini awal saya sedikit cerita ya, awal mula reaksi vulkanisasi. Reaksi vulkanisasi itu adalah reaksi pematangan atau cross linking karet. Nah, ditemukan oleh Charles Goodyear, ya, kebayang ya pada tahun 1800 Charles Goodyear ini penemu ban dulu ya, ban Goodyear berhasil menemukan bahwa sulfur itu bisa membuat meningkatkan properties dari natural rubber, dari hanya karet saja, rubber saja ketika di mix. Nah mungkin ini ada reaksi vulkanisasinya, di mana polyisopren ini adalah tadi ya komposisi dari natural rubber ketika dicampurkan dengan sulfur, kemudian mix dengan panas tertentu. Biasanya panas vulkanisasi itu antara 70 derajat sampai 142 derajat.
dengan tekanan tertentu dan RPM tertentu, maka reaksinya dihasilkan sulfur itu akan ada cross linking sulfur sebagai jembatan sulfur. Nah, seperti ini yang ditampilkan. Nah, ilustrasinya juga ada di sebelah kanan ini. Ketika di sini hanya polimer-polimer dari isopren ini, kemudian ketika ada dimasukkan sulfur, dia akan menyambungkan, jadi akan meningkatkan istilahnya meningkatkan propertisnya, kekuatannya dan sebagainya. Nah, di tabel yang paling bawah ini, yang biru ini, kita bisa lihat kalau natural rubber itu dia lebih soft, kalau karet yang sudah tervulkanisasi itu sudah hard, dia keras. Kemudian kalau natural rubber dia lebih masih elastisnya rendah. Kemudian kalau sudah ini menjadi lebih elastis, lebih tahan terhadap panas juga, dan lebih tahan melting point, dia lebih tahan terhadap oksidasi. Nah, ini adalah bahan-bahan formulasi kompon khas yang dipakai. Misalkan kita mau pakai karet alam sebagai elastomer dan karet sintetik sebagai elastomer juga campuran. Jadi 80%, 20%, jadi total 100. Kemudian soft fillernya kita pakai 100 bagian karetnya juga. Kemudian inert fillernya kita pakai 50 bagian filler. Jadi seperti itu. Yang ini yang umum ya, bahan-bahan yang umum dipakai. Tidak menutup kemungkinan bahan-bahan lainnya juga ada. Misalnya aktivator bukan hanya asam stearat, tapi ada bahan lain juga. Nah, ini adalah tabel perbandingan antara jenis karet terhadap properties materialnya. Misalkan di atas nih kita mau tensile strength, mau tensile strength yang paling bagus yang mana nih? Yang bagus itu adalah nomor 1 yang excellent. Berarti natural rubber dia memiliki tensile yang bagus dibandingkan karet-karet yang lain. Kemudian juga ada elongasi yang paling bagus yang mana? Ada beberapa opsi nih, ada natural rubber dan nah di sini kita dalam membuat suatu formulasi kita biasanya melihat tabel-tabel ini gitu. Target yang akan kita capai yang mana. Misalnya kita mau produk kita yang tensilnya bagus, ya kita pilih NR. Atau nanti kita produknya harus tahan terhadap ozon, ya kita pakai PR atau SPR. Ada juga nih ozon. Nah, berikutnya adalah karakterisasi sintetik rubber terhadap sifat materialnya. Yang ini familiar yang sering dipakai di industri, ada SBR, NBR, PDM, silikon, titan, PU. Dari karakteristik sintetik ini sebagai bahan-bahan pendukung ya. Misalkan bahan dasar kita tetap pakai karet alam, cuma nanti kita mix dengan beberapa karet sintetik. Misalkan kita pengen membuat suatu produk yang harus tahan terhadap oil, kita cari nih yang tahan oil yang mana, yang bagus. Ya kita mix dengan NBR sangat baik ya. Kemudian kita mix dengan Viton. Nah, kalau di industri itu ada pertimbangan yang terakhir itu price lever, biasanya dia harus nyari yang paling semurah mungkin kan supaya untuk mengurangi biaya produksi gitu. Nah, ini kita bisa melihat dari sebelum kita formulasi material karet yang kita gunakan. Oke, ini adalah formulasi yang kita lakukan di lab kita. Misalnya kita tahapan dengan formulasi dulu dari bahan-bahan tadi, kita bikin formulasinya. Ya ini memang banyak sekali ya. Ada komposisi, ada aktivator yang sudah kita bahas tadi sebelumnya. Kemudian setelah kita membuat suatu formulasi, kita mix di alat kita, di alat knider. Kita mix dengan suhu tertentu, dengan tekanan tertentu, dengan RPM tertentu. Campurnya pun kita juga punya teknik sendiri ya, nggak asal nyampur gitu. Jadi ada beberapa yang mau dicampur duluan yang mana, kemudian baru terakhir dicampur apanya gitu. Itu ada. Kemudian setelah di mix, kita giling untuk membuat sheet atau lembaran-lembaran karet. Ini sebagai kompon namanya ya. Dari karet yang sudah diformulasi. Setelah karet ini kemudian kita bentuk sesuai untuk spesimen uji. Misalkan ini adalah spesimen untuk uji pantul, uji ribbon. Kita bikin bentuk spesimen seperti ribbon. Kemudian ini juga untuk uji abrasi. Ini juga untuk spesimen uji tarik. Nah, kita bentuk di ini.
Kemudian kita setelah dibentuk kulit spesimen kita uji untuk formulasi yang kita ini. Nah, ini adalah pengujian-pengujian yang kita lakukan dari setelah kita formulasi, kita cek reometernya, pematangan karetnya, kemudian kita bentuk sesuai dengan spesimen yang akan kita inginkan. Misalkan tensel kita bentuk spesimen untuk uji tensel. Nah, ini penyusun karakteristik yang sudah tadi disebutkan ya, ada muni diskometer untuk mengetahui viskositinya, reometernya untuk tingkat kematangan karetnya. Jadi sebelum dibentuk itu kita harus cek reometernya dulu supaya tahu berapa lama dia akan dicetak dan berapa suhunya gitu di reometer. Kemudian setelah dapat reometer dicetak masing-masing spesimen. Untuk uji hardness ini ada uji kekerasan karet kalau hardness E, kalau hardness D untuk polimer. Kemudian tensile strength-nya, uji tariknya, uji tarik, kemudian elongasi ini adalah perpanjangan tariknya tadi. Strength ini adalah uji sobeknya berapa, density adalah kerapatannya, compression set ini adalah kompresnya. Jadi si karet itu ditekan sampai 50%-nya, kemudian nanti dia akan balik berapa persennya. Kemudian rebound resolution test itu ada daya pantulnya karet, kemudian abrasinya itu berapa, kita juga punya alat abrasi. Nah, kalau water resistant itu opsional. Kalau misalkan produk yang akan kita buat nanti bersinggungan dengan air laut, maka kita perlu cek ketahanan air lautnya. Biasanya kita rendam spesimen itu, kita rendam dari spesimen yang ada di atas ini, kita bandingkan dengan spesimen yang sudah direndam di air laut. Bisa kita kasih waktu 10 hari, 20 hari, 30 hari, kemudian kita uji kembali dari uji yang di atas ini. Kemudian ada DMA, Dynamic Mechanical Analysis. Kemudian ada ozone test. Kalau ozone test kita masukkan spesimen uji tadi, kita bandingkan lagi dengan spesimen yang udah kita masukkan ke chamber ozon. Kemudian kita uji kembali apakah ada perbedaan atau perubahan dari formulasi yang tidak ada perlakuan sebelumnya. Kemudian juga oil resistance juga kita rendam dulu spesimen tadi, kita rendam di oli. Olinya tergantung kita produk kita bersinggungan dengan oli apa gitu. Dengan minyak kah, atau dengan pertalit kah, atau dengan premium kah misalnya. Kita bisa uji di rendam dengan yang sudah untuk meluncurkan kapal ke laut ataupun menarik kapal ke darat untuk maintenance seperti itu. Selama ini masih impor gitu. Kemudian ini untuk retreat ban pesawat, kita membuat cetakan bannya. Kemudian ada, nah mungkin sedikit bercerita ya teman-teman untuk berfungsi untuk sadar. Jadi ada dermaga, kemudian di sini ada pneumatic fender. Nah, kapal ketika benar ke dermaga itu biar tidak merusak si dermaga itu, maka tambahkan dengan pneumatic fender. Di dalamnya ada angin ya. Nah, kita membuat satu formulasi inner outernya, formulasi dari rubber ini gitu. Ini juga bisa antara ship to ship juga. Jadi antar kapal juga bisa dipasang pneumatic fender supaya ketika kapal bersebelahan tidak langsung bertabrakan antar bodi ya. Jadi bisa diredam dengan pneumatic fender ini. Nah, biasanya material penyusun ini berupa karet yang kita formulasikan yang di laboratorium. Kemudian di dalamnya kita tambahkan juga penguat atau kanvas atau nilon atau kevlar. Dan ada juga komponen logamnya sebagai flank atau sebagai itunya ya, pengikatnya. Nah, selama ini produknya memang masih impor. Jadi kita sudah bisa menggandeng industri yang ada di Cirebon untuk membuat ini secara mandiri. Nah, ini sangat menyerap sekali karet alam ya. Jadi satu ini aja bisa berapa kilo untuk menghabiskan karet alam itu. Jadi karet alamnya tidak langsung diekspor. Jadi kita bisa
langsung di Indonesia untuk kita aplikasikan di teknologi. Nah, ini mungkin beberapa publikasi yang bersinggungan dengan normatif vendor yang sudah kami publikasikan ya. Nanti, nah ini juga publikasi kemarin baru 2020 yang sudah kami publish di Makromolecular Symposia. Kita membandingkan antara hard rubber dan soft rubber untuk marine rubber vendor. Ada beberapa formulasi yang kita buat, soft rubber A, soft rubber B, hard rubber A, hard rubber B. Di sini kita kombinasikan antara natural rubber dan synthetic rubber. Kalau natural rubber kita pakai kret alam, pakai RSS, rubber smoke sheet. Kalau synthetic rubber itu kita pakai CR, kalau pen rubber. Kemudian carbon black kita pakai 330. 330 ini kodenya ada artinya ya. Jadi ada 220, 110, 330. Ternyata kalau 330 itu dia partikelnya berukuran 3. Kemudian paraffinic oilnya kita kombinasikan. Nah, kemudian ini hasilnya. Nanti mungkin bisa dibaca kalau misalkan perlu, nanti saya bisa. Oke, ini juga kita publikasi bersama tim di Secure Direct ya, pengaruh carbon black dan cyclohydryl terhadap rheology dan mechanical properties dari natural rubber compound. Nah, untuk pneumatic vendor tadi, ini mungkin gambaran di industri ya, di industri di mitra kami di sana. Jadi dia membuat satu line produksi sendiri untuk membuat vendor ini. Gitu. Ini SNI yang sudah kita terbitkan juga yang bersama BSN. Nah, kemudian ini mungkin sedikit cerita juga tentang rubber airbag, balon peluncur kapal tadi. Nah, kalau balon peluncur kapal itu sebagai penarik atau menurunkan kapal ke laut gitu. Ini juga sangat besar sekali kalau misalnya tergantung kapal yang akan kita gunakan gitu. Ini bisa paling besar itu tingginya 2 meter, panjangnya 15 meter. Jadi terbayang ya nanti karet alam berapa kilo atau berapa ton yang dipakai untuk produk ini. Jadi karet alam ini bisa kita serap di dalam negeri langsung gitu, tidak harus impor dulu. Gitu. Nah, ini riset ini kita mulai dari tahun 2013 sampai 14 untuk kajian material pembuatan model sampai tahun 2017 membuat prototipe dan aplikasi di lapangan. Jadi prosesnya memang panjang ya, dari 2013 kajian material, 14 pembuatan model di lab, kemudian 2015 pembuatan prototipe di industri, 2016 juga kita membuat produk di industri yang memang siap untuk diaplikasikan atau siap untuk diuji di lapangan. Nah, ini foto-foto produknya. Jadi line industri kebayang ya tingginya berapa. Nah, ini kemarin tahun 2018 kalau nggak salah kita menyaksikan langsung di sana pengujian lapangan langsung mengenai rubber airbag di kapal. Nah, kebayang di sini ada beberapa rubber airbag yang dipasang. Ini ada sekitar 10 sampai 12 kalau nggak salah untuk kapal sebesar ini. Ini berapa ribu ini ton. Ini juga kebetulan sudah kita lakukan juga di Gresik dan di PT Samudra Murah Citra mengenai launching komersialisasi. Jadi pada saat event ini sudah ada yang order dari dalam negeri dan sudah ada yang menggunakan produknya. Nah, berikutnya dari retweet ban pesawat. Di sini kenapa kita menyatakan retweet ya di sini? Karena konsumsi dari kapal ban pesawat di Indonesia itu cukup tinggi sekali. Nah, ketika ban habis misalkan langsung beli baru, maka maskapai bisa rugi gitu ya. Makanya mereka meretweet ulang ban tersebut. Biasanya mereka meretweet ban misalkan beli dari pihak merek pabrikan A, maka dia harus meretweet ke pabrikan A lagi. Jadi tidak bisa retweet di tempat lain. Dan sekarang yang bisa meretweet itu hanya ada di Thailand. Misalnya beli ban di Thailand, nanti retweetnya harus balikin dulu bannya ke Thailand, di retweet baru balik lagi ke Indonesia. Nah, ini untuk memangkas biaya
transportasi gitu untuk pengiriman segala macam, dan di Indonesia juga belum ada pabrik gitu dari pesawat. Nah ini sebagai landasan ya riset yang kita lakukan. Nah ini beberapa tahapan yang pembuatan repetitif, mungkin hampir sama juga dari beberapa tadi ya tahapannya, hampir sama. Cuman di sini memang standar-standar produknya kita perlu khusus ya kalau ban pesawat karena dia mengacu pada penerbangan, kita harus merefer pada penerbangan. Seperti standar TSO C62E ini adalah standar yang diterbitkan oleh FAA. Jadi FAA itulah standar atau federasi dari Amerika. Kemudian kalau EASA itu Eropa. Nah, ini juga sama formulasi yang kita lakukan di lab. Kita cek semuanya dari mulai formulasi sampai sampai kita pembuatan model prototipe. Pengujiannya juga ada beberapa standar yang kita gunakan. Kalau ban pesawat kita harus menggunakan standar TSO. Ada uji statik, kita masukkan ke chamber, kita dinginkan ban itu sampai suhu minus 40 derajat. Kemudian kita cek dimensinya, apakah masih utuh atau tidak, ukuran-ukurannya. Kemudian kita masukkan chamber lagi, kita panaskan lagi dari suhu 70 derajat. Kemudian kita keluarkan, kita cek lagi ukur dimensinya, ada perubahan dimensi atau tidak. Kalau tidak ada, masuk ke uji berikutnya, uji boosting test. Uji, kalau ini boleh dibilang uji ledak ya. Kita masukkan air bertekanan tinggi ke dalam ban tersebut sampai tekanan tertentu, ban itu akan bocor atau meletus atau tidak. Kemudian ditahan berapa detik, baru kita lepaskan lagi. Kalau misalnya tidak ada apa-apa, berarti lulus, kita masuk ke uji dynamic. Uji dynamic ini adalah uji simulasi dari take off dan taxi. Take off. Jadi dalam standar ini, ban yang sudah lulus uji sebelumnya harus di take off sebanyak 50 kali dan di taxi sebanyak 8 kali. Itu harus lulus. Kemudian ada overload taxi, ada overload take off. Nah, di sini ada kecepatannya berapa, ada bebannya berapa, jarak tempuhnya berapa, dan waktunya harus berapa. Jadi semua ini harus terpenuhi. Karena dalam pesawat itu ketika dia mau take off, kemudian dia akan membawa beban tertentu kan. Kemudian dia harus memenuhi kecepatan tertentu dalam waktu 55 detik. Kalau waktunya kepanjangan, otomatis pesawat itu landasannya kan terbatas juga ya. Bisa nabrak atau bisa ya terbang gitu. Kecepatannya juga sama, harus memenuhi juga minimum. Jadi ini memang persyaratan yang ditentukan untuk ban ini. Nah, setelah lulus itu kita cek juga nih bannya, apakah dia terjadi perubahan dimensi atau tidak. Nah, untuk sampai saat ini kita memang masih dalam progres pengujian ban. Pengujian ini sedang berjalan di tempat kami. Jadi kita kemarin pernah satu produk prototipe lulus, tapi berikutnya lulus 50 take off, 8 taksi dan 2 offload taksi dan take off. Oke. Namun sekarang kita masih tahap pengembangan lagi. Karena satu produk prototipe itu tidak cukup, jadi harus berulang-ulang kali terus berhasil, berarti teknik manufaktur dan teknik ininya cukup bagus. Nah, untuk rubber helmet ya, rubber helmet ini sama juga, kita membuat suatu produk teknik untuk di perlintasan rel kereta api ya, untuk meredam getaran. Ketika kereta api berjalan kan dia akan menekan ya antara si besi ini perlintasan dengan betonnya. Nah, untuk menekan untuk meredam getaran ataupun bersentuhan itu kita tambahkan dengan rel dengan karet gitu. Nah, sama kita kalau ini memang produknya masih impor, jadi kita datangkan dari luar, kita reverse engineering, kita cek propertiesnya, baru kita formulasi ulang di laboratorium untuk mendapatkan properties yang sudah ada di produk ini. Biasanya di produk ini dia tidak menampilkan komposisinya, makanya kita harus lab lagi kita formulasi ulang di lab. Itulah peran kita di situ. Kemudian, nah ini ada koordinasi kita dengan SRP juga. Nah, untuk rubber seismic bearing pad, nah ini mungkin ilustrasi ya Bapak Ibu. Jadi rubber seismic bearing pad ini adalah dalam satu rumah komposit. Di tempat kami juga ada kegiatan rumah komposit tahan gempa. Jadi berdindingnya itu komposit, kemudian
tulangannya itu dia besi hollow atau dia bentuknya seperti apa, prinsip Lego ya, jadi dia bisa knockdown ya, bisa copot pasang dan ini pembangunannya cukup cepat. Ini model tipe 36 Bapak Ibu. Nah, di bawah dari tulangan-tulangan ini kita taruh rubber seismic bearing pad itu untuk menahan rumah ini dari gempa. Atau sebagai base isolator, mengurangi getaran lah. Ya. Nah, ini mungkin modelnya. Ini yang sudah kita buat. Di dalam rubber ini terdapat beberapa plat-plat besi ya. Di sini akan masuk ke bagian atas si apa namanya. Nah, di bagian knockdown-nya ya, atas ini yang bawah akan ditancapkan ke fondasinya. Nah, kita membuat formulasi ini karet yang digunakan. Kalau karet ini dia harus tahan geser, harus tahan cuaca, itu ya pasti. Nah, kita formulasikan, biasanya kita komposisinya antara sintetik dan natural rubber. Tapi sintetiknya apa? Nah, itu tergantung cuacanya apa, tergantung semuanya seperti apa. Bisa kita formulasikan. Itu. Ini mungkin beberapa publikasi yang pernah kami terbitkan yang memang sebagian besar mengenai rubber ya. Mengenai rubber. Nanti bisa ini ya, kalau ada yang mau perlu dibaca-baca boleh nanti saya kirim. Gitu. Terima kasih. Mungkin itu saja Mas Adi. Saya nggak tahu nih waktunya udah lewat atau tidak karena tidak ini. Jadi kami di sini adalah tim Bapak Ibu. Jadi kita tidak berjalan sendirian. Kita punya tim yang solid yang memiliki bagian-bagian tertentu. Kalau saya memang di bagian tahun-tahun awal saya di bagian formulasi di laboratorium. Cuman untuk tahun kesini saya di bagian pengujian dan manufaktur. Gitu. Jadi tim kami di sini cukup banyak yang ada di minat polimer karena kami ada total sekitar 70 orang. Jadi di situ ada beberapa minat, ada minat polimer, ada minat logam, ada minat baterai. Nah, kebetulan Kak saya di minat polimer. Baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu dan kawan-kawan mahasiswa. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balikan lagi ke Mas Adi. Mas Adi, terima kasih. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan Bapak Dita Saputra. Baik, selanjutnya kita mungkin tanya jawab Pak ya, sebentar ya. Ya, boleh. Kita buka 3 pertanyaan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pemaparan atau materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dita Saputra tadi terkait dengan polimer dari rubber Pak ya, rubber alam ya. Ya. Ini memang produknya banyak sekali tadi yang sudah dihasilkan dari PPPT. Ini bisa pengembangan lagi Pak ya. Nanti bisa nanti mahasiswa mau magang bisa Pak ya di print nanti Pak ya. Bisa Mas. Ini selama ini sekarang di tempat kami juga ada beberapa mahasiswa dari UGM, kemudian dari Jakarta, kebanyakan dari UNJ, dari UIN. Jadi teman-teman bisa mau ke kita, bisa kita. Atau nanti yang punya kebun karet orang tuanya bisa nanti untuk penelitian. Nah, ini kayaknya banyak yang punya kebun karet di situ kayak. Iya, jadi dimanfaatkan itu ya, punya kebun karet gitu ya. Kalau harganya kan nggak tahu sekarang apalagi naik atau lagi turun. Kalau lama-lama turun Pak harganya Pak ya. Karet alam itu sekilo itu sekarang nggak salah 30.000 atau 25.000 itu sekilo. Rendah memang. Itu kalau dari pasar ya, kalau dari pabrik atau dari apa namanya? Dari perkebunan mungkin lebih murah ini. Ya salah satunya mungkin dengan penelitian bisa dikembangkan Pak ya, harganya bisa lebih mahal. Ya. Ya memang di kita juga belum ada kayaknya penelitian terkait dengan karet. Teman-teman mahasiswa sekarang mau penelitian bisa untuk pengembangan karet ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya. Ya Pak, gimana? Ya sebenarnya di Indonesia itu riset karet itu sangat jarang Mas Adi. Jadi peluang besar sebenarnya. Dan dokter karet di tempat kami itu cuma baru 2 orang gitu. Jadi memang riset mengenai karet rubber ini masih jarang sekali. Jadi teman-teman kalau yang berminat untuk bergelut di bidang ini ya malah
peluang besar ini untuk kedepannya gitu. Oh iya ya, baru 2 Pak yang memang risetnya di karet Pak ya, yang dokter tadi Ya ya. di tempat kami ya, kalau di tempat kami mungkin ada di Puskesmas Karet Bogor juga ada dokter. Kalau di tempat kami baru 2 dokternya. Ya, memang risetnya karet itu. Salah satunya tadi rubber RB gitu. Ya memang udah cukup banyak perkembangan. Masuk di daerah saya itu ada karet itu dijadikan aspal Pak. Oh, Jadi aspal karet. ya aspal karet. Tapi memang agak ada kelemahan itu ya. Kalau panas itu agak cepat gitu ya. Iya. Itu harus ditambah lagi reinforce-nya. Jangan aspal sama karet aja itu. Kayaknya nggak tahan lama gitu ya. Iya. Jadi kalau dia campur karet, Iya. aspal karet itu. Cuma penelitian aspal karet itu udah lama Mas, dari tahun berapa? 90-an. Saya pernah ke Puskesmas Bandung itu, di sana ya memang dia riset aspal karet, cuman sampai sekarang kan belum ada yang dipakai gitu. Karena masih beberapa ini ada kekurangannya gitu. Oh, belum selesai sebenarnya ya. Iya. Oh, makanya di jalan-jalan di daerah saya itu nggak tahan gitu ya. Sudah di aspal itu nggak lama rusak lagi gitu ya. Karena memang belum ini ya, belum selesai. Gitu ya. Belum proven ya. Ya. Ya teman-teman mahasiswa kalau ada yang ditanyakan silakan. Mumpung ini pematerinya profesional ini ya. Ini memang keahlian ini ya. Dari BRIN kita. Masih malu-malu kayaknya Mas tadi. Ya biasalah mahasiswa kan malu-malu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, kita buka 3 pertanyaan ya. Mumpung Bapaknya masih ada waktu. Ya. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Olivia. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu semua dan kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Olivia Masyalalase, saya dari jurusan Kimia Universitas Bangka Belitung. Pak, izin bertanya. Sebagaimana kita lihat ya Pak, bahwa karet itu tadi kan terbagi 2, karet alam dan karet sintetik. Nah, karet alam ini kan memiliki keunggulan dan lebih bagus daripada karet sintetik. Nah, pertanyaan saya, mengapa orang-orang masih memakai karet sintetik, padahal sebagaimana kita tahu lebih bagus karet alam daripada karet sintetik. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Langsung ya Mas Adi ya? Ya, mungkin langsung aja. Banyak. Terima kasih Mbak Olivia. Kalau langsung saya jawab itu karena ini ya mahal sintetik itu Mbak Olivia. Kalau kita tahu kalau karet sintetik, karet alam itu kan murah. Gitu. Kalau misalnya dibandingkan yang sintetik pasti mahal. Sebenarnya dari kedua karet itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing Mbak Olivia. Kalau misalnya kita membuat satu produk, misalkan ban truk ya atau ban mobil, itu pasti komposisinya banyak karet alam karena dia memiliki tahan terhadap gesekan, tahan terhadap beberapa ya itu tergantung produk yang akan kita buat. Jadi mereka itu sebenarnya tidak bisa lepas satu sama lain gitu antara karet alam dan karet sintetik. Tergantung produk yang akan kita buat gitu. Dari suatu formasi misalnya produk kita membuat produk yang tahan terhadap minyak ya kita harus kombinasikan juga dengan karet sintetik. Tidak bisa karet alam aja gitu. Jadi untuk menambah durability itu. Nah ini bisa mungkin banyak sih riset antara membuat karet alam kemudian dimix antara karet alam yang sintetik dengan formulasi tertentu misalkan perbandingan 2:1 atau banding berapa gitu pasti udah ada sih risetnya. Pasti akan lebih tahan ketika dia akan dikombinasikan dengan karet sintetik. Karena dia akan memberikan kontribusi terhadap ketahanan terhadap minyak misalkan gitu. Kalau misalkan tadi di pertanyaannya kenapa orang lebih memilih karet sintetik dibanding karet alam, padahal karet alam memiliki keunggulan yang banyak gitu. Ya jawabannya kalau karet sintetik itu mahal aja gitu. Dia lebih mahal. Makanya biasanya satu formulasi karet sintetik itu tidak akan lebih atau tergantung produk sih, akan lebih banyak dari karet alam sintetik. Paling itu Mbak Olivia, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Ya, bisa diterima ya. Jelas ya, Olivia? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak.
jawabannya. Sama-sama, Mbak Olivia. Ya, silakan kalau masih ada pertanyaan lagi. 2 lagi pertanyaan ya. Saya aja yang nanya Pak Adi. Ya, silakan Bu. Mbak. Ini Izin bertanya Mas Dita. Ya, kayaknya familiar nih Mbak Fajar ini. Iya. Alumni Kimia Game juga ya, Mbak? Oke, saya mau nanya ini. Kan BRIN ini kerjasama antar instansi maupun dengan perusahaannya banyak ya Mas Adi, Mas Dita ya. Jadi yang ingin saya tanyakan untuk misalnya untuk pembuatan riset tentang produk yang memerlukan spesifikasi tertentu, misalnya tadi untuk pembuatan airbag itu, untuk informasi spesifikasi produk yang ingin diteliti itu apakah inisiatif dari BRIN sendiri ataukah memang ada kayak pesanan dari mitranya seperti itu, Mas Dita? Ya ini kalau kita menentukan topik riset ya, sebelumnya kalau kita di PPT dulu, ya kita datang industri dulu, Mbak. Industri kira-kira butuhnya apa gitu, atau produk yang kira-kira mereka mampu tapi masih banyak impor. Misalnya pas kita ke Cirebon itu ada rubber airbag nih, ya udah kita riset bareng-bareng bareng industri. Industri juga riset di tempat dia, kita juga riset di tempat kita. Baru kita ajukan bareng-bareng ya. Sebelumnya kita ajukan dulu proposalnya gitu sebelum kita melakukan itu. Jadi kadang juga memang ada beberapa pesanan juga ada dari, jadi arahan dari atas harus riset tentang ini ada, tapi ada juga riset yang kita inisiatif sendiri. Kebetulan dasarnya pada saat kita rubber airbag ini dasarnya kuat gitu karena produk ini masih impor dan konsumsi karet alamnya sangat tinggi, makanya kita kemarin alhamdulillah dibiayain juga gitu oleh dari Ristek. Ini kemudian kita masukin ke Ristek juga ke PPTI, program PPTI dan inovasi. Jadi bukan dana DIPA saja gitu. Kalau DIPA itu kan jatah, dulu kan jatah untuk instansi A silakan riset. Nah kalau inovasi dan PPTI itu kompetisi. Kita mendapatkan dana riset itu kita kompetisi. Nah kebetulan karena kita mungkin pada saat itu bagus ya potensinya, karet alam kita serap dulu di dalam negeri supaya tidak diekspor, dari segi bahan baku ya lolos gitu ya, ya udah kita lanjutkan gitu. Ya industri juga kita juga cek juga kesiapannya Mbak di sana, siapannya apakah mereka siap nggak, ternyata bisa nih, bisa industri bisa dibuat. Dan di mitra kita itu malah sekarang udah membuat satu line produksi sendiri untuk airbag. Line produksi untuk airbag itu kan untuk industri juga mereka harus punya modal kuat gitu, untuk membuat satu line produksi. Ya, mereka juga harus kesiapan teknologi, siap riset, sama siap dari finansial mereka. Gitu paling Mbak Fajar. Oke, terima kasih Mas Dita. Sama-sama Mbak. silakan, masih ada satu pertanyaan. Lebih kesempatan kalau ada yang ingin bertanya lagi, satu pertanyaan. Menjanjinya 1 jam, Mbak ya. Gak apa-apa Mas. Saya WFH sekarang. Kalau kami nggak ada WFH lagi nih. Kemarin saya sudah masuk terus soalnya. Sekarang pengen di rumah dulu. Besok baru masuk lagi. Yo, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Satu lagi pertanyaan kalau ada. Berarti ini mahasiswa di kampus ya Mas? Masih online, online. Oke. Ya. Kalau perkuliahan masih online kita. Tapi kalau pegawai sudah offline, nggak ada WFH lagi sekarang. Mungkin sudah diajukan untuk kalau praktikum nanti sudah mulai mau di offline kan nanti untuk praktikum. Ya, silakan. Tidak ada ya? Kalau masih ada? Pokoknya masih bisa menunggu. Tadi kalau nggak ada pertanyaan, ini Pak, mau ngobrol tentang tadi terkait tentang magang mahasiswa tadi. Misalnya mahasiswa UBB ada yang mau magang ke BRIN, mekanisme pengajuannya seperti apa ya Pak Dita ya? Ya gimana Mbak? Maaf.
Ya, untuk pengajuan magang. Oh, magang, ya. Ya. Jadi kalau mungkin di website ada nih Mbak Fajar, di website ptmppt.go.id, di situ ada syarat-syarat ya atau skema-skema untuk pengajuannya. Biasanya kita mengirim surat dulu dari universitas, kirim surat ke tempat kami gitu. Soalnya di kami juga ada jatah ya kursi di sini dalam waktu yang bersamaan itu atau 1 bulan itu maksimum 25 orang. Itu sebelum pandemi ya. Kalau sekarang mungkin dibatasin lagi, paling sekitar 10 orang. Nah paling nanti berkirim surat dulu ke tempat kami, di situ ada nanti di websitenya. Nanti kita cari nih waktunya kira-kira kapan gitu. Biasanya seperti itu. Misalkan kosongnya di bulan berapa gitu, nanti kita akan kabari di bulan berapa. Soalnya ada kursinya, apalagi pandemi gini dibatasin. Kalau sebelumnya kita bisa sampai 25 orang maksimum gitu. Ada sistem seleksinya nggak, Mas Dita? Kalau seleksi sepertinya nggak ada, paling masalah waktu aja. Ya memang syaratnya itu aja sih. Misalkan riset tidak bisa membawa riset dari kampus gitu. Jadi harus mengikuti riset di tempat kami. Itu aja. Jadi ibaratnya bantu riset tempat kami, tapi publikasi bisa kita lakukan bareng-bareng. Terus kalau misalkan nanti mau lanjut untuk tugas akhir bisa juga. Nanti pembimbingnya bisa join. 1 di sini, 1 di universitas. Banyak juga yang sudah join seperti itu. Untuk riset, untuk skripsi ya, untuk penelitian. Baik, terima kasih Mas Dita. Siapa tahu ada mahasiswa kami yang tahun depan berminat untuk mengikuti program MBKM, magang atau tugas akhir di sana. Iya. Dibantu. Senang sekali ya, insya Allah ya. Senang banget nih kalau mahasiswa, apalagi nanti kalau udah jadi BRI nih mahasiswa yang benar-benar digerakkan nanti. Ya untuk topik riset mahasiswa juga sih. Ya mudah-mudahan Bu ya nanti berarti semester ganjil depan ya, tahun depan ya, semester 7 lah. Semester ini udah jalan kan, untuk yang semester ini udah jalan, tahun depan nanti untuk semester 7. Siapa tahu ada yang berminat ya, dengan penelitian dengan rubber, dengan polimer. Ya baik, mungkin itu kalau silakan kalau ada pertanyaan. Ada 3 pertanyaan ya, kita cukupkan ya, sudah jam 11:17. Sebelum kita tutup, kita mungkin perlu ini juga ya, dokumentasi. Silakan di open kameranya. Dokumentasi. Ini ada 3 slide di saya. Slide pertama, silakan di open kamera. Slide pertama. Satu, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, teman-teman mahasiswa, terima kasih atas waktunya, ya, atas kesempatannya, dan kepada Bapak, yang canggung ya panggil Bapak ini, Pak Adi Saputra, yang sudah berkenan memberikan ilmunya ya terkait dengan aplikasi teknologi polimer ya, khususnya polimer alam ya, dan nanti bisa memberikan manfaat nanti untuk teman-teman mahasiswa, untuk nanti bisa terkait dengan ilmuwan, dan nanti bisa untuk penelitian, bisa saja nanti bisa pengembangan untuk penelitian lebih lanjut di sini untuk skripsi dan seterusnya, untuk magang Bu ya. Mudah-mudahan nanti bisa dibantu juga untuk kegiatan magang di BRI Mbak ya.
Baik, mungkin itu untuk kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas ilmunya Pak Didi Adi Saputra. Sekali lagi kami ucapkan Sama-sama, terima Mas Adi. kasih. Nah, mudah-mudahan nanti ini bisa lanjut Pak ya, nanti kalau seandainya nanti ke depan diminta untuk memberikan materi selanjutnya. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Kita tutup kegiatan kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada salah. Pada Allah mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Adi. Mohon maaf kalau ada Wah, kekurangan. kami terima kasih nih. Banyak kurangnya. Terima Terima kasih kasih. teman-teman mahasiswa ya. Terima kasih, ilmunya banyak Semangat. sekali ini terkait dengan nanti bisa lah nanti ya kalau nanti Salam. kami ada penelitian juga terkait dengan itu. Karena juga di sini ada untuk polimer ada Bu Dini ya, Bu Dini, tapi dia sekarang ke arah ke baterai Pak, baterai. Kebetulan di tempat kami juga ada riset baterai juga, baterai recycling juga, recycling ada, baterai pack ada, dan baterai materialnya untuk fast charging juga ada. Jadi mungkin nanti topiknya bisa dipilih nanti di itu ada topiknya. Di satu bidang di tempat ini ya. Beda sama di tempat kami di pusat material, cuman beda minat. Gitu. Ada baterai, ada alat kesehatan, kemudian ada rumah tahan gempa tadi, kemudian ada lagi Punamalai kombatan, jadi untuk drone pesawat militer. Jadi nanti bisa dipilih mau yang mana. Kalau nggak salah di websitenya coba nanti saya share deh, kalau ada di websitenya itu ada beberapa peminatan riset. Tapi kalau baterai ada di tempat kami. Ya oke. Terima kasih banyak Pak ya atas informasinya. Oke, silakan kalau ini teman-teman kalau boleh keluar ya dari Zoom, teman-teman mahasiswa. Kalau masih ada kegiatan lain, silakan. Kegiatan kita sudah selesai. Mas Adi, saya izin live ya Mas Adi. Terima kasih banyak. Oh iya, silakan. Ibu Fajar, terima kasih banyak. dan Bapak Ibu dosen, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.